Mas, silakan, ya, Mas Muhammad Haji. Ya, terima kasih. Boleh Mas Ini, dengar lantunan? Kita dengar Mas. nah, suara syahdu dan merdunya. Nanti Ustadz Rofi, saya ingin mengutip hadis nanti untuk syiarnya hadis saja. Jadi ini kan sudah terakhir, sudah bicara semua. Jadi saya hanya pertama mengingatkan bahwa kita harus sambut Ramadan ini dengan riang gembira, ya, tentu, dan bersyukur bahwa di Indonesia ini kita mengalami atau menikmati kemudahan beragama yang luar biasa. Karena itu menurut saya kemudahan beragama itu juga dalam hal pengeras suara, ya. Karena itu menurut saya surat edaran Kementerian Agama ini tidak perlu dibesar-besarkan, saya kira. Nanti saya akan sedikit cerita bahwa di negara-negara lain pun sebetulnya melakukan hal yang sama di negara-negara mayoritas Muslim, ya. Sekarang kalau kita bicara tentang hukum Islam misalnya, toa itu simple sebetulnya. Toa itu hukumnya apa sih? Tadi Kiai Marsudi sudah cerita bahwa toa itu ya hal baru, hal yang baru, dan itu adalah tradisi, bukan Al-Quran, bukan perintah hadis, ya. Artinya toa ini rukun Islam juga bukan, syarat sah sholat juga bukan, sunnah juga bahkan bukan. Tetapi pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Untuk membantu menyampaikan azan itu toa bisa menjadi sunnah. Ya, tapi dalam konteks syiarnya bagaimana? Nah, dalam konteks itu tadi syiar itu kan salah satunya azan. Dalam konteks untuk menyampaikan azan supaya terdengar lebih luas itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika sudah masuk pada ranah mengganggu kenyamanan orang lain, ya, orang lain ini bisa orang lain yang ada di dalam masjid. Misalnya di dalam masjid itu kan ada orang lagi sholat, ada orang yang lain yang membaca Al-Quran misalnya, tapi karena ada orang membaca Al-Quran dengan pengeras suara sehingga itu akan mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid sendiri, orang yang sedang membaca Al-Quran. Begitu juga orang yang ada di sekitar masjid yang kondisinya bermacam-macam, ada orang tua, ada anak kecil. Saya punya anak kecil, jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu kalau ada kebisingan itu juga tentu mengganggu, ada orang sakit dan seterusnya. Jadi ini saya kira yang pertama harus kita ingat adalah pada tinjauan hukum ini, saya kira. Nah, tinggal disesuaikan dengan konteksnya, seperti tadi disampaikan Kiai Marsudi juga bahwa konteksnya seperti apa. Apakah ada kerelaan masyarakat di situ? Misalnya siang hari itu saya kira bisa diterima, ya. Apalagi dalam konteks Ramadan, orang tadarusan siang hari, ya, saya kira masih bisa diterima lah oleh masyarakat gitu. Beda lagi kasusnya kalau misalnya itu diputar jam 3 pagi. Tetapi itu banyak yang melakukan jam 3 pagi dan sudah memutar katakan ayat Al-Quran itu banyak itu. Dan perlu diingat bahwa edaran ini juga bukan khusus untuk Ramadan, tapi kan sejarahnya panjang, ya. Sejarahnya panjang dari mulai kalau di Indonesia sendiri tahun 78, terus kemudian 2018 MUI juga membahas kalau tidak salah pakai di Munas tahun 2021, kemudian keluar surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022 sampai dengan surat edaran nomor 1 2024 ini. Jadi saya kira itu, ya. Untuk azan sendiri itu misalnya azan itu kan untuk memanggil orang sholat, memang keras. Tapi aturan dalam Islam iqomah itu pelan. Itu karena memang yang keras itu ya azan itu, untuk memanggil orang ke masjid itu dengan azan itu. Nah, selain kita juga penting saya kira mengingat untuk menjaga kenyamanan terhadap Islam. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan Bang Ade Armando tadi, tetapi kita juga penting menjaga kenyamanan terhadap Islam itu. Bukan berarti ketika berdasarkan atas nama ayat Al-Quran kita kemudian bebas membuat atau berbuat arogan. Nabi dulu pernah menegur sahabat namanya Mu'adz bin Jabal mengimami sholat subuh dengan membaca di rakaat pertama surat Al-Baqarah dan di rakaat kedua surat An-Nisa. Itu Nabi sangat marah sekali. Bahkan Mu'adz bercerita bahwa saya tidak pernah dimarahi oleh Nabi seperti marahnya Nabi pada saat itu. Nabi bilang bahwa di antara kalian itu ada orang yang membuat manusia itu lari dari agama. Inna minkum munafirin, kata Nabi. Inna minkum munafirin. Bahkan Nabi bilang afattanun anta ya Mu'adz, diulang terus berkali-kali. Artinya tidak berarti atas nama Al-Quran kemudian kita bebas melakukan arogansi apapun. Kalau tadi Bang Mustafa itu cerita ada orang masuk Islam karena mendengar lantunan azan, kebetulan suaranya enak. Bagaimana kalau suaranya tidak enak?
Tetapi begini, bukan hanya itu, bahkan yang masuk Islam ada, tetapi betapa banyak orang yang terganggu di luar itu. Kalau kasus protes itu kan sudah juga banyak lah. Dan di Timur Tengah ini, saya cerita sedikit di Timur Tengah untuk membandingkan bahwa kebijakan pemerintah kita ini ya sudah dengan pertimbangan. Di Timur Tengah itu begini, Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar di Mesir, pernah menyebut bahwa fenomena pengeras suara di masjid ini sebagai ghawgha'iyatut tadayun, ghawgha'iyatut tadayun. Jadi beliau mengatakan bahwa itu kekisruhan dalam agama. Ini yang bilang ulama besar, Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang juga sering menjadi rujukannya Muhammadiyah. Nah, bahkan di situ tertulis bahwa tahawwal adzan min khatifin lil qulub ila munaffirin lin nufus. Adzan itu bahkan hari ini bisa menjadi yang tadinya untuk menyentuh hati, bisa membuat orang itu justru merasa terganggu. Ini kalimatnya ulama ya. Kalau nggak ngomong Menteri Agama, silahkan. Tapi ini agak-agak fatal kalau orang yang misinterpretasi dengan betul. Makanya kita kan tersebut harus menenangkan masyarakat bahwa masalahnya ini bukan tentang anti Islam atau apapun. Ini kan Nabi dulu juga begini ya, mengingatkan. Ini saya ngutip hadis. Nabi dulu mengatakan begini, bahwa innakullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati aw fis sholati. Artinya bahwa kalian itu sedang bermunajat dengan Tuhan yang Maha mendengar. Jadi kamu jangan sampai karena suara kerasmu itu menyakiti sebagian dari kalian sendiri. Dan jangan keraskan suaramu pada saat membaca Al-Quran atau pada saat sholat. Nah, di luar negeri ini sebetulnya lebih ekstrim. Ini luar negerinya bukan cerita negara non-muslim, ini negara Islam. Di Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 itu dilakukan sentralisasi azan. Di Uni Emirat itu ada 1.500-an masjid, azannya satu. Masjid-masjid itu dilarang melaksanakan azan. Hanya satu masjid untuk keteraturan. Suriah 2007 mengadopsi kebijakan ini, Palestina 2016, Yordan 2017, Mesir 2019, Saudi 2021. Artinya negara-negara Timur Tengah Muslim, mayoritas Muslim sudah mengatur masalah kebijakan seperti ini. Jadi saya kira ini butuh kebijaksanaan kita. Saya kira pemerintah harus bijak, tidak boleh mengintervensi terlalu dalam. Kalau memang konteksnya masyarakatnya bisa menerima, silahkan. Saya kira. Artinya jangan dipukul rata, sekali lagi. Betul. Sama dengan tadi. Jangan juga kita sampai menghilangkan atmosfer Ramadan. Nah itu dia poinnya. Jangan sampai itu hilang ya. Saya juga termasuk yang sering khotmil Quran menggunakan speaker luar ya gitu. Saya itu termasuk yang menggunakan dan tadi katanya ada yang mau nyontohin. Boleh dicontohin ya? Tadi Gus Rofi atau Mas Najib tadi? Ya. Mau mencontohkan 1-2 potong ayat. Jadi terus kemudian sini saya tambahin sedikit yang soal kekhawatiran Bang Novel. Di surat edaran nomor 5 tahun 2022 di poin 5 itu tertulis di situ, apabila jamaah masjidnya meluber keluar maka diperbolehkan menggunakan speaker luar. Artinya masing-masing kita saya kira harus bijaksana, pemerintah harus bijaksana, tidak boleh terlalu intervensi terlalu mendalam juga dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Masyarakat kita juga saya kira harus bijak menggunakan speaker ini. Jangan sampai yang di luar tadi, di luar azan itu malah mengganggu dan itu justru hukumnya bisa haram gitu. Misalnya ada kadang-kadang ada masjid yang gabung dengan sekolah, kemudian instruksi sekolah itu disampaikan melalui speaker luar, sehingga itu sangat mengganggu gitu. Jadi kembalilah pada soal kebijaksanaan itu saya kira. Gus Rofi.